hari ini saya akan menilai coach dan coaching. Saya akan amati dan menilai sesuai dengan praktek dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari ibu. Nah, jangan lupa ya Bu, yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang saya tanyakan pada ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Boleh diceritakan? Iya Bu, dalam coaching kali ini saya ingin mengembangkan ketiga potensi dari coaching, yaitu kehadiran penuh. Ya, saya di sini berharap dapat fokus pada pengembangan kehadiran saya selama sesi coaching. Kemudian saya ingin memastikan bahwa saya benar-benar hadir dan terkoneksi dengan coaching. Kemudian juga untuk perbaikan mendengarkan aktif, saya juga perlu meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif saya, karena kadang-kadang saya merasa sulit untuk sepenuhnya fokus pada apa yang sedang diungkapkan oleh coaching, karena mungkin ada gangguan sekitar Bu, sehingga saya kurang fokus. Kemudian saya juga ingin mengembangkan tentang pertanyaan berbobot. Ya, saya ingin mengembangkan keterampilan saya pada pertanyaan berbobot, karena saya percaya bahwa dalam hal ini kita dapat membantu coaching mencapai pemahaman yang lebih dalam lagi. Mungkin seperti itu. Ya, baik Bu Dwi. Selanjutnya, bagian mana nanti Bu yang ingin Ibu saya amati gitu dari proses coachingnya nanti? Bagian mana Bu? Untuk coaching kali ini, ya, bagian yang ingin diamati saya ketiga-tiganya Bu, bagian kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan bobot. Jadi ketiga-tiganya saya menginginkan hal tersebut, karena pada sesi kehadiran penuh, ya, saya di sini berharap dapat memberikan umpan balik tentang sejauh mana saya dapat mempertahankan kehadiran itu dan koneksi itu selama sesi coaching. Kemudian untuk mendengarkan aktif, saya juga ingin fokus pada kemampuan saya mendengarkan bagaimana saya merespon dan menciptakan ruang untuk pemahaman yang lebih dalam. Kemudian untuk pertanyaan yang berbobot, ya, mungkin saya bisa meneliti bagaimana saya mengajukan pertanyaan untuk coaching, sehingga saya ingin meningkatkan kualitas pertanyaan saya agar lebih memicu refleksi. Jadi ketiga-tiganya saya ingin diamati. Ya, baik Bu Dwi. Lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu? Penilaian saya terhadap apa yang ingin saya kembangkan di sini, saya merasa percaya diri dalam aspek presence, tetapi saya tahu bahwa ruang untuk meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan pertanyaan yang lebih efektif. Saya menyadari saya mungkin kurang konsisten dalam mendengarkan aktif, terutama ketika coaching mengemukakan pandangannya yang berlawanan dengan saya. Kemudian saya merasa memiliki kekuatan dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Tetapi saya ingin lebih memahami cara meningkatkan kehadiran saya selama sesi coaching, dan juga saya menyadari bahwa saya lebih fokus pada pengembangan keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan saya juga berharap kegiatan ini dapat membantu saya mencapai tujuan tersebut. Baik Bu Dewi. Kira-kira apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan bersama ini Bu? Harapan saya mungkin Bu, saya mendapatkan umpan balik yang konkret tentang cara saya mengolah kehadiran saya dan bagaimana dapat meningkatkan
kualitasnya. Kemudian saya juga ingin lebih memahami sejauh mana saya telah mengintegrasikan keterampilan menggunakan update dalam sesi coaching saya. Kemudian juga saya berharap dapat mengidentifikasi pola atau kecenderungan tertentu dalam cara saya mengajukan pertanyaan dan memberikan saran untuk meningkatkannya. Jadi saya juga ingin fokus pada observasi dan situasi-situasi tertentu di mana saya mungkin menghadapi kesulitan atau tantangan. Kemudian dari hasil observasi ini dapat membantu saya merencanakan langkah-langkah konkret untuk pengembangan selanjutnya. Iya, baik sekali Bu Dewi. Jadi itu harapan ya dari observasi yang kita lakukan bersama saat ini. Nah, semoga nanti proses coachingnya nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, Sekarang ya kita cukupkan observasi kali ini. Nanti kita lanjutkan setelah proses coaching nanti ya Bu. ya Bu, terima Ya, kasih. sekarang silakan Bu lakukan kegiatan coachingnya, semoga bisa lancar. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul, apa kabarnya Pak? Baik Bu Dewi. Bu Dewi juga bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah juga baik-baik Pak. Keluarga sehat Pak? Ya sehat semua Bu. Alhamdulillah juga. Baiklah Bu Dewi, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Oh iya boleh Pak, dengan senang hati. Ya, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Oh iya baik Pak, kira-kira apa ada yang bisa saya bantu Pak? Ya, begini Bu Dewi. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas yang saya berikan hanya 50% saja Bu. Oh ya, jadi menurut Bapak ini dari obrolan kita ini apa yang Bapak harapkan? Ya, jadi saya sangat mengharapkan solusi atas pembelajaran saya tentang antusias murid-murid saya ini Bu, mungkin bisa memberikan trik-trik atau apa saja yang bisa mengaktifkan atau meningkatkan antusias murid saya dalam kegiatan pembelajaran di kelas Bu. Oh, begitu Pak ya. Apa ukuran keberhasilan yang ingin Bapak capai dari pertemuan kita ini Pak? Ya, jadi ukuran keberhasilan yang ingin saya capai dari pertemuan ini agar kita dapat lihat dan apakah solusi atau rencana tindakan yang dihasilkan mampu mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Jadi saya ingin mendapatkan solusi, kemudian bagaimana cara saya mengantisipasi atau kiat-kiat saya agar murid-murid saya ini Bu dapat antusias dalam kegiatan pembelajaran. Oh ya begitu ya Pak. Menurut Pak Zul itu kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran Bapak? Oh ya, mungkin hal-hal yang membuat murid saya kurang antusias ini Bu, ada beberapa hal. Yang pertama mungkin pembelajaran yang saya lakukan sedikit membosankan Bu, mungkin terlalu monoton karena saya selalu mendominasi kelas. Anak-anak mungkin sedikit sekali mendapat kesempatan untuk berbicara dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin yang kedua Bu, tentang metode pembelajaran yang saya gunakan tidak saya variasikan. Kemudian yang berikutnya mungkin media yang saya gunakan kurang cocok dengan materi pembelajaran sehingga anak-anak kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam belajar Pak? Ya, menurut saya yang buat mereka antusias, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, mungkin belajar sambil bermain, kemudian tidak menggunakan metode yang monoton atau membosankan.
Kemudian dalam kegiatan pembelajaran selalu menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Ya, wah, saya sependapat juga dengan Bapak ya. Lalu menurut pendapat Bapak itu apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak itu asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran berlangsung, Pak? Ya, kalau saya perhatikan menurut pengamatan saya, Bu, mungkin pembelajaran harus berpusat pada peserta didik atau pada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kita guru hanya sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian selama kegiatan pembelajaran kita selingi dengan ice breaking ataupun game-game ataupun permainan-permainan yang menarik. Ya, seperti itu, Pak. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak itu, apa yang menyebabkan mereka kurang antusias, Pak? Ya, mungkin kemungkinan ini, Bu, karena tugas saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Jadi tugasnya terlalu banyak, materinya mungkin agak sedikit, sehingga siswa merasa bosan dengan kegiatan atau latihan. Oh iya, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, kira Bapak itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Ya, kalau untuk sumber belajar saya menggunakan buku teks yang ada di kelas, kemudian saya juga menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Kemudian selain buku, mungkin ada sumber-sumber lain, Pak? Ya, mungkin sumber-sumber lain yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. Mungkin kita bisa menggunakan video pembelajaran, artikel, tulisan ilmiah yang kita ambil atau kita download dari internet. Kita juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok dan IG. Ya, jadi seperti itu, Pak ya. Betul sekali, Pak. Saya yakin sekali ya, bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar itu pasti murid-murid akan antusias dalam belajarnya, Pak. Nah, tentu di dalam pembelajaran itu ada hambatan dan gangguan yang kita rasakan, Pak, yang kita lalui. Kira-kira apa hambatan yang Bapak hadapi itu untuk menghalangi Bapak dalam mencapai tujuannya itu? Ya, mungkin kendalanya, Bu, ini dalam merancang pembelajaran yang menarik, interaktif, karena keterbatasan mungkin ini pengalaman dan pengetahuan dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran yang lebih kreatif. Jadi saya biasanya hanya menggunakan 1 atau 2 metode saja, Bu. Kemudian kesulitan juga kebiasaan saya dalam penggunaan pembelajaran yang monoton dan kurang interaktif. Kemudian guru juga merasa nyaman mengajar atau sudah familiar meskipun tidak efektif. Dan yang sangat berpengaruh sekarang, Ibu, tentang keterbatasan akses teknologi. Ya, seperti itu, Pak ya. Kemudian selanjutnya apa yang menjadi rencana Bapak itu untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Ya, jadi untuk rencana aksi maksudnya, Bu, ya? Ya, Ya, Pak. jadi saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan atau merancang kegiatan pembelajaran, belajar sambil bermain. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran, kalau anak-anak sudah merasa jenuh atau kurang semangat, kita selingi dengan speaking. Kemudian kita juga mungkin memutar atau menampilkan animasi pembelajaran yang sekarang lagi tren, Bu. Jadi seperti itu, Pak ya. Mudah-mudahan bagus sekali rencananya, mudah-mudahan berhasil, Pak ya. Kemudian adakah prioritas utama yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, untuk prioritasnya, Bu, saya akan mengembangkan pembelajaran yang mengasihkan, kemudian yang menggunakan sumber belajar beragam, Bu, seperti video dari YouTube, TikTok, dan dapat langsung TikTok. Ini biasanya dapat langsung meningkatkan minat dan antusiasme murid. Kemudian saya akan mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi, Bu. Ya, jadi diferensiasi ada pembelajaran pembelajaran diferensiasi ini yang merangkum kebutuhan belajar peserta didik. Jadi
kebutuhan belajar bahasa didik ada yang misalnya kinestetik, kemudian auditorial atau melihat dan mendengarkan. Jadi kita rangkum, kemudian kita akan memberikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar dari peserta didik. Jadi tidak kita mengajar hanya menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan belajar beberapa orang. Jadi kita harus mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bagus sekali Pak ya. Kemudian strategi apa yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Ya, untuk strateginya Bu, jadi saya akan identifikasi topik atau konsep pembelajaran yang dapat diintegrasikan dengan elemen-elemen yang menarik seperti video, YouTube, dan konten kreatif di TikTok. Kemudian saya juga akan memvariasikan metode-metode pembelajaran terbaru. Kemudian saya juga akan memakai media-media pembelajaran yang membuat siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira untuk melaksanakan hal tersebut itu berapa lama waktu yang Bapak gunakan? Untuk jangka waktunya Bu, kira-kira 2 minggu atau 4 kali pertemuan. Kemudian ukuran keberhasilan yang Bapak rencanakan untuk aksi tersebut kira-kira untuk ukuran keberhasilannya Bu, jadi adanya perubahan dan tingkat partisipasi siswa dalam misalnya mengajukan pertanyaan, ekspresi minat murid selama pembelajaran, peningkatan partisipasi murid dalam kegiatan misalnya melakukan presentasi secara aktif dan diskusi kelompok juga aktif. Kemudian selanjutnya Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Ya, jadi saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan sumber belajar yang beragam, kemudian menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, kemudian yang membuat siswa aktif dalam kegiatan tersebut. Serta juga murid-murid dapat menjalankan mereka belajar dan membuat murid senang dalam kegiatan eksplorasi dari materi tersebut. Wah, bagus sekali komitmennya Pak ya. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Bapak. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini Pak? Ya, untuk menjaga komitmen saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, orang tua, dan peserta didik itu sendiri. Kemudian saya akan melakukan hal-hal yang membuat mereka atau stakeholder yang ada di sekolah untuk ikut partisipasi dalam kegiatan perubahan yang akan saya lakukan. Kemudian selanjutnya kira-kira apa tindak lanjut Bapak dari kegiatan kita ini, dari obrolan kita ini Pak? Ya, untuk tindak lanjutnya ini Bu, ya, jadi saya akan melibatkan langkah-langkah. Jadi akan saya membuat langkah-langkah konkret untuk memastikan implementasi rencana aksi dan pemantauan saya terhadap kemajuan belajar peserta didik dan mengamati dampak perubahan pembelajaran terhadap murid. Jadi perubahan dalam tingkat partisipasi, keterlibatan dan hasil belajar. Dan yang tidak kalah penting di sini umpan balik dari murid dan pengamatan langsung dapat memberikan wawasan yang berharga. Mungkin itu Bu. Wah, hebat sekali Pak Sul. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dan impian harapan dari kita semua dapat tercapai. Ya Pak Sul, tidak terasa obrolan kita sudah 20 menit ya. Sekali lagi Pak Sul, ya mudah-mudahan apa yang kita inginkan dapat tercapai untuk murid-murid kita semuanya. Terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Tadi sudah melakukan coaching ya sama Pak Sul. Alhamdulillah sudah Bu. Gimana tadi, berjalan lancar Bu?
saya merasa cukup percaya diri Bu dalam menjaga kehadiran saya selama sesi coaching. Kemudian saya juga mendapatkan umpan balik positif dari coach terkait hal ini, dan saya menyadari bahwa ada saat-saat di mana saya kurang fokus dalam mendengarkan aktif. Saya berusaha untuk lebih berkomitmen dalam hal ini, tetapi saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang lebih bermakna. Mungkin saya juga perlu lebih banyak latihan dalam hal ini. Jadi secara umum saya melihat bahwa integrasi kehadiran, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot menjadi lebih baik. Tetapi saya masih ingin beruji lebih lanjut setiap kegiatan ataupun sesi dari coaching ini. Jadi saya bisa memperoleh tips atau saran untuk menghadapi situasi semacam itu. Mungkin demikian penilaian saya. Iya, bagus Bu. Apa yang membuat Ibu Dewi bisa menilai demikian Bu? Saya tuh merasa percaya diri karena saya melihat adanya perubahan positif dalam respons coach terhadap kehadiran saya. Mereka merasa lebih terhubung dan merasa didengarkan. Kemudian saat saya menilai kurang fokus dalam mendengarkan aktif, saya menyadari bahwa ada beberapa momen di mana pikiran saya itu tidak fokus atau melayang ke hal yang lain. Jadi saya merasa perlu memperbaiki fokus saya. Tetapi saya merasa juga perlu meningkatkan kemampuan saya dalam merancang pertanyaan yang lebih berbobot. Saya merasa integrasi kehadiran, kemudian mendengarkan aktif, dan pernyataan berbobot secara holistik akan membawa perubahan positif dalam dinamika keseluruhan sesi coaching. Saya merasa kurang percaya diri dalam mengelola konflik, sehingga saya menyadari bahwa itu terjadi karena kurangnya pengalaman saya dalam situasi semacam itu. Jadi saya merasa perlu mempelajari strategi yang lebih efektif lagi. Iya, bagus Bu Dewi. Kalau boleh, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu. Oh iya Bu, silakan. Ya, menurut pengamatan saya tadi sebagai observer, ya, proses coaching tadi antara Ibu Dewi dan Pak Zulkifli sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Jadi di situ ada sudah tercakup tujuannya, sudah mencakup identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Dan juga Ibu Dewi juga sudah berusaha menggali potensi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Sul, sehingga Pak Sul bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga kegiatan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses tertib, dan memaksimalkan potensi. Nah, itu tadi pengamatan saya Bu terhadap proses coaching yang Ibu lakukan. Ya, selanjutnya kira-kira apa rencana tindak lanjut yang dari Bu Dewi? Mungkin rencana saya selanjutnya Ibu membahas hasil observasi yang mencakup kehadiran, mendengarkan aktif, dan penggunaan pertanyaan berbobot. Kemudian membagikan catatan observasi yang bersifat konstruktif dan menyeluruh. Dan selanjutnya mungkin memberikan umpan balik positif terkait kekuatan yang teramati selama sesi coaching tadi. Kemudian memberikan pengakuan dan penguatan pada aspek-aspek yang berhasil dilakukan. Kemudian selanjutnya memberikan dukungan, memonitor perkembangan, dan memberikan umpan balik saat proses implementasi berlangsung. Serta mungkin akan menjadwalkan sesi supervisi berkala untuk mengevaluasi kemajuan, membahas hasil implementasi, dan menyesuaikan rencana tindakan jika diperlukan. Mungkin itu rencana saya selanjutnya. Baik sekali Bu Dewi, rencana yang luar biasa ya. Jadi sekarang apa yang sudah terbayang yang akan Ibu Dewi lakukan untuk meningkatkan lagi performa, yaitu di presence, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu? Mungkin dalam bayangan saya itu Bu,
bisa fokus pada kehadiran fisik dan mental saat berinteraksi dengan orang lain. Kemudian memperhatikan bahasa tubuh, termasuk kontak mata, sikap tubuh, serta ekspresi wajah untuk menunjukkan ketertarikan kita dalam obrolan tadi. Kemudian berusaha menghindari gangguan eksternal seperti misalnya ponsel ya dan sekitar-sekitar kita. Kemudian untuk mendengarkan aktif, kita menunjukkan minat dan perhatian saat berbicara dengan orang lain dengan memberikan umpan balik verbal misalnya seperti mengangguk ya, mengucapkan iya, nah seperti itu. Mungkin kita selanjutnya tidak memotong pembicaraan orang lain saat berbicara, kemudian menghindari distraksi dan fokus perhatian sepenuhnya pada pembicara. Kemudian untuk pertanyaan berbobotnya, mempertimbangkan untuk merencanakan pertanyaan sebelum pertemuan atau interaksi untuk memastikan relevansi dan kedalamannya. Kemudian mendengarkan dengan seksama untuk menangkap inti pembicaraan dan kemudian mengajukan pertanyaan yang memperluas atau mengklarifikasi pemikiran tersebut. Iya, bagus Bu Dewi. Selanjutnya, kira-kira apa yang Ibu Dewi dapatkan dari proses supervisi ini, Bu? Dari proses coaching tadi mungkin ada beberapa hal yang saya peroleh. Mungkin saya membantu kesadaran saya bahwa saya bisa mendapatkan pola berperilaku dan kebiasaan dalam coaching. Kemudian saya juga mendapatkan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian selanjutnya menghargai umpan balik yang diberikan, membantu melihat kekuatan dan area pengembangan dengan lebih jelas. Kemudian saya juga merasa lebih siap untuk melakukan perubahan positif dalam praktik coaching saya. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, luar biasa Bu Dewi.